hari ko basu balik Soro Minang TV dengan Dunsana pemirsa Soro Minang TV Ahad tepat pukul 20.00. Sebelum kita mulai Dunsana sadonyo Soro Minang TV yang kami sayangi, seperti yang kita ketahui secara bersama, baso Indonesia berduka kini hal. Bencana di Lumajang. Bencana di Lumajang dan sekitarnya. Gunung Semeru memuntahkan lahar ya, memuntahkan lahar. Nah, untuk itu kepada kita bersama Dunsana Soro Minang TV, marilah kita kirimkan suatu doa secara bersama-sama supaya Dunsana kita yang ada di situ dalam menghadapi musibah ini bisa menghadapinya dengan tabah, dan kalau memang ada korban, maka insya Allah korban bencana tersebut adalah mati syahid Amin. Dan seluruh kerugian daripada sisi materi, insya Allah nanti Allah ganti di waktu yang lain berlipat ganda ya. Nah, untuk itu bersama-sama lah kita pimpin pemirsa sadonya Dunsana Soro Minang TV, kita kirimkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Lumajang dan sekitarnya yang menjadi korban dari Gunung Semeru. Dan semoga untuk bencana yang terjadi kini di Lumajang pun capek berakhir capek berakhir dan pemerintah capek hendaknya menanggapi dan tapi awak mengikuti berita, alhamdulillah langsung cepat untuk lakukan tindakan untuk meminimais di segala bentuk semakin besarnya kerugian materi ataupun semakin banyaknya korban jiwa. Untuk itu kepada Dunsana Soro Minang TV sadonyo yang hadir menonton, buat komen Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Lumajang dan sekitarnya yang menjadi korban Gunung Semeru tersebut. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa yang bete? Pasal bola boleh hari Minggu? Lawan latih bola di Ahad yang kesekian ya, Alex. Kalau ada hari Ahad, tak lu sebut bete nak. Iya. Iya. Jarang sebut. Nah, Dunsana Soro Minang TV sadonyo, seperti apa yang telah kami sampaikan kepada Dunsana sadonyo melalui media-media sosial, baik FB, grup-grup WA, ya kan? Kita menghadirkan seorang tokoh fenomenal. Bidang developer ya, suaranya beliau kombinasi luar biasa. Cukup di organisasi. Jadi tanya lagi. Macam kepeng aja. Mete mungkin tak tahu mete. Nah, apa kok? Mama jawab tu boleh. Mama atau apa boleh jadi ya? Apa tu boleh tu? Awak orang rumah awak orang guguk apa? Apa ni dah bi? Orang rumah awak orang guguk. Ya, betul. Tanjung apa ni ya? Apa? Ayo. Okey. Di tengah kita sudah hadir Dunsana Soro Minang TV sadonyo seorang yang pasti adalah orang Padang, yang pasti adalah orang Minang, yang seperti yang kita pernah lakukan podcast dengan beberapa tokoh sebelumnya, yaitu Bapak Cici. Itu nama keren. Awak nama panjang takut salah-salah baca. Pak Cici aja. Ya, kenapa Pak Cici deh? Pak Cici lah. Pak Cici. Assalamualaikum Pak Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sehat ya, Ci? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita berbincang-bincang di beliau, enak. Kita seperti biasa Al, tentu beko minta respon dan komen juga dari pemirsa, dari penonton kita, ya kan? Nah, bah tanggapan mencari Pak Cici, bah cara Pak Cici bisa sukses di Kota Batam, bah kok sampai merantau ke Batam, kan itu? Di mana sama tentu apa nang dia olah kini cuananya, kan gitu ya kan? Nah, itu yang perlu kita gali Al. Untuk supaya dulu sana Solo Minang TV Sadonyo. Berarti kali katanya diinterogasi Pak Cici. Kita interogasi Pak Cici Eriko, kan gitu ya kan? Jatahnya Pak Cici ya. Jatahnya Pak Cici. Pak Cici, asli mana? Kalau asli aku Solo. Solo. Kecamatan Gunung Talang. Oh. Persisnya di Gugur, Jawi Gugur. Mande. Lain tahu nggak teh di Jawi? Awak kurang Solo aja. Jangan gara-gara lah, walaupun bertetangga, kalian enggak bertetangga kecamatan, awak mete kecamatan mete kubuang. Masalahnya mete kalau mau tahu bahasa awak nampak bahasa Solo ini mak kerja. Nah, santai emang kamu ada tuh lah tua dia. Kalau memang Pak Cici orang Gugur, orang Jawi, Gunung Talang, aku jadi datu kan lah. Talang Cici, bisa kan? Bisa. Masya Allah. Cuma lah sampo di sana gitu orang Solo dulu yang ada di Batam dan di masa dia berada Pak Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada dusana kita dari Kampuang, Solo, Sumatera Barat. Lebih lanjut disebut dari daerah Minang. Nah, ini bagi perantau-perantau dari Minang dan berada di Batam, semoga awak disiko sehat-sehat saja. Amin. Ya, itu sedikit salam dari Pak Cici Dusana Agito Sadonyo Solo Minang TV. Beliau berasal dari Solo, Gugur, Jawi, Kecamatan Gunung Talang. Nah, jadi kok ada Dusana Agito yang kenal dengan beliau, boleh bersapa dan berkomen di live streaming itu ya. Boleh ya? Beko al tukang bacon al. Betul. Beko kanci hati pemirsa kok tukang bacon. Tambah di filmnya ini. Kan gitu ya kan? Pak Cici. Labar umur Pak Cici. Kalau umur mungkin banyak yang tidak tahu. Ya kan? Bantu dia mudo. Bantu dia mudo. Iya. Tapi kalau di mungkin lah generasi all ya. Mungkin lah generasi orang tua ya. Orang tua. Tapi yang banyak di Batam kini yang dari Kampuang, terutama dari Solo, itu banyak yang generasi milenial. Jadi memang banyak yang tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah, jadi dengan adanya radio bukan Suara Minang TV. Suara Minang TV. Live streaming mungkin insya Allah jadi tahu. De faktor yang pertama kesibukan, yang kedua jarang siar. Dek karena beliau gua apa di sial. Ku apa dia baru suka gara-gara Suara Minang TV. Baru tahu berapa kali. Jadi gara-gara Suara Minang TV bertambah orang sial jadi Batam. Alhamdulillah. Itulah manfaat satu silaturahmi gara-gara ada Suara Minang TV. Mudah-mudahan Dusana pemirsa Sadonyo nan alun kenal menjadi kenal dengan beliau, salah seorang tokoh Minang yang berasal dari Gugur, Jawi. Pak Cici, bara bilo Pak Cici ke Batam, kok sampai apa sejarahnya Pak Cici bisa sampai di Batam sebelum kita masuk ke profesi Pak Cici, Pak. Ya, karena mereka Pak Cici ya. Kami di Suara Minang TV itu selalu mencari bagaimana gigihnya orang-orang awak merantau gitu. Pak yakin pasti ada pasang surut kan gitu. Nah, batu sampai Batam menjadi salah satu pilihan Pak Cici untuk kini stay merantau gitu.
Boleh, Pak Sakum ya. Pak Safril. Pak Safril. Iya. Jadi kalau pertanyaanku seharusnya kamu menjawabnya dengan gembira. Iya. Tapi ada sedihnya di situ. Nggak lah. Ya kan? Iya. Dulu Ambo di Jakarta. Iya. Jadi merantau dari Kampuang ke Jakarta. Di Jakarta Ambo bekerja di perusahaan Bakri. Oh, Grup Bakri. Grup Bakri. Iya. Kebetulan Ambo di propertinya. Di propertinya Bakri. Nah, tahun 2007 itu Bakri ambil alih perusahaan properti di Batam. Oh, iya, iya. Nah, Agustus 2007 itu Ambo dikirimlah ke situ, ke Batam. Ke Batam. Ke Batam dari Jakarta. Oh, menjadi utusan Bakri kok. Utusan Bakri dari perusahaan properti terbesar Iya. Di Indonesia. Jadi tentu bangga kan? Oh iya. Nah, utusan mah. Nah, Terpilih dari sekian orang berapa? nah, sampailah di Batam. Sampai di Batam. Sampai di Batam. Berjalannya waktu itu Ambo kembangkan proyek di Tiban. Di Tiban. Di Tiban yaitu namanya proyek Batam Nirwana Residen. Oh. Batam Nirwana Iya. Oke. Batam Nirwana Residen. Nah, dikembangkan di situ Ambo sampai 2002 balik. Dari 2007 sampai 2002 balik. 2002 balik. Lebih kurang 5 tahun. Ya, 2002 balik itu perusahaan proyek itu dijual oleh Bakri. Oh. Terus Ambo masuklah ke Cipta. Oh, oke. Stop dulu sampai di situ. Jadi dari 2007 balik dikirim oleh Bakri. 2007 dikirim oleh Bakri ke Batam. Ya. Terjadi persoalan, akhirnya sekitar 5 tahun berikutnya pindah ke Cipta. Pindah ke Cipta. Berarti dari 2002 balik sampai ini masih Cipta, Pak? Dari 2003 balik masuk Cipta, itu sampai kini masih di Cipta. Masih di Cipta. Masih di Cipta. Apa jabatan masih di Cipta? Kalau dibilang jabatan mungkin boleh katakan salah satu pilot marketing. Kok bagi Dunsana yang punya skill marketing, Iya. kata aja mereka mesti. Boleh mencari beliau. Yo, boleh. Ya. Ya. Oke. Tapi dengan sama dia lah. Macul dulu. Macul komen dulu. Iya. Pak Cici. Macul dari komen dari pesan awak dulu. Yang kok dari Afu Andris Bunguran. Sukses Suara Minang. Sukses kurang awak. Bule ayah kaparalon, bule kato kami propor. Iko bule sebenarnya kan bule kato bule ayah kabule bule buluah. Kalau bahasa bule ya. Bule kato kamu pakai. Ya kan? Itu mari dari Suara Minang, dari admin sama melek. Mari kita sama-sama mengirim doa untuk saudara kita yang tertimpa musibah erupsi Gunung Semeru. Nah, untuk sana yang baru bergabung, silakan kirimkan doa untuk sana awak ya. Mengalami musibah di Lumajang lewat bencana Gunung Semeru. Betul, lewat komen yang ada di bawah. Ya. Dari Uni Afrozayeti. Assalamualaikum Pak Cici. Dari Kota Suara Minang. Waalaikumsalam. Baik sehat Uni Afrozayeti Hariko. Itu penonton pemirsa Dunsana setia gitu atau? Iya. Setiap awak live streaming dengan narasumber yang luar biasa, pasti Uni Afrozayeti kok selalu ada. Selalu respon positif. Salah satu Bondo Gandung yang aktif. Pak Cici tahu kok? Kenal. Dan mungkin dia kenal Pak Cici kok tambah semangat. Itu dari Yuniarti sedang menonton. Yuniarti kok tahu lah lo? Iya. Iko apa kok? Aja komen lah yo. Aja komen lah. Kayu. Kurang Palembang Pak. Oh Palembang ya. Palembang.
Itu dari Hafiz Ikal, mantap katanya. Salam sehat Pak Cici. Semoga sehat kembali. Udah Hafiz Ikal. Lebih, betul. Nah, di sana semua Minang TV sadonyo. Sebelum kita menggali kegigihan beliau bisa bertahan dan sukses hidup di Batam, kita ingin menggali karena awak baru dapat kabar, baru dapat info beliau mendapat sebuah anugerah dari salah satu organisasi apa ya? Perpat ya? Ada satu anugerah. Apa tuh Pak Ji? Cerita aja Pak Ji. Jadi kebetulan pas hari Ahad itu ulang tahun Perpat yang ke-21. Jadi kami dari Cipta diundang untuk menghadiri dan pas kebetulan itu diberikan penghargaan kepada Ambo atas nama Cipta sebagai tokoh yang berpengaruh dan ikut membangun kota Batam. Masya Allah. Kan cukup bangga gitu. Wah, nah gitu ya kan. Luar biasa. Tentu kami dari Solo Minang TV Pak Cici mengucapkan selamat ke Pak Cici ya, yang telah diberikan anugerah oleh Perpat dalam rangka ulang tahunnya sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dan ikut membangun kota Batam. Tentu dari sisi developer. Kan gitu ya. Developer itu terakhir kita singgung. Awak singgung kok terakhir. Sudah tuh, wak minta dukungan dari Pak Cici kan? Kan itu lah. Dari sponsor. Iya. Pak Pipret pasti menanggar. Pak Pipret pasti menanggar. Oke, Pak Pipret aku. Ya Pak Cici, santai aja. Kan keluarga kan? Alah ya. Cie kan? Cie baru. Oh, baru. Cie baru. Enggak, baru Cie. Baru Cie berarti kan menambah apa? Alhamdulillah Cie itu berarti titik. Alhamdulillah. Oh, bukan tangan ibu, bukan Pak. Udah rumah? Udah. Kebetulan kalau Ambo orang rumah basoboknya di Jakarta. Iya. Tapi, Itu jodoh jodoh. Tapi lah ya do darah Minang. Oh. Jadi bapaknya kebetulan orang Padang. Oh. Sebarang Padang. Oh, Sebarang Padang kota maksudnya? Iya. Oh, iya. Kalau ibu, Jakarta. Jakarta ya. Kalian pandai berendam nyonya? Kalau buat rendang pandai. Kalau bahasa Minang lebih pahaminya dari Ambo. Oh. Aku lucu. Masih lucu. Apa asli? Dia masuk Minang pada wah. Iya. Bete, apa asli gua Jawi? Ya. Asli kok. Lagi ya. Lantak. Yo, ibu campuran Jakarta sama Minang. Berarti lahir di Jakarta kan Pak? Iya. Cuman lebih paham bahasa Minang, ibu dari apa? Iya. Itu jadi pertanyaan yang lain. Bagi di sana heran-heran, alhamdulillah. Jadi kan itu karena pengaruh lingkungan. Iya. Ya kan, lingkungan kalau ibu ini banyak bergaul di komunitasnya orang Padang. Jadi kan bahasa ibu termasuk ikut apa komunitas bukan dua Pak enggak? Enggak. Ini komunitasnya kawan-kawan dari sekolah anak. Banyak orang Padang ya. Banyak orang Padang. Nah kalau Ambo makanya agak kurang, tapi masih bisa, masih lancar. Nah, aku nyobain dulu deh Pak. Tapi betul. Takut ya Pak. Takut ya. Di mana ya Ci tinggal di Batam? Di Batam, Ambo tinggal di Palm Spring, Batam Center. Oh, Palm Spring. Palm Spring. Di Galayar. Nah, di belakang Galayar. Iya. Kolam renang terbesar lah. Iya. Pak Cici kan sebenarnya basicnya itu di marketing ya Pak Cici? Di marketing. Di marketing ya? Iya. Nah, di sana kita akan gali sisi marketing ya? Iya. Karena Al pernah jadi marketing kan? Iya. Nah, itu Al harus gali tuh
Nah, diadui dulu tuh. Oh kalau adu jangan. Oh jangan. Kamu tinggal apa? Aku kan ada. Di marketing dulu Pak Cici ya. Ya. Basic Pak Cici di marketing. Kalau kita judul kita Ariko Pak Cici berbicara tentang solusi sulitnya kita mencari kepeng, mencari pitih pasca COVID. Pasca COVID. Nah, coba kita diskusi tentang itu gini kok gitu. Di samping kita menggali hal-hal lain. Nah, apa pandangan Pak Cici kondisi ekonomi, tapi khusus mungkin karena Pak Cici orang developer. Nah, tentu Pak Cici bisa mencari itu secara versi developernya sebagai seorang yang memproduksi rumah kan gitu. Tapi waraso kok bisa hampir sama kondisi itu dalam bentuk sektor-sektor yang lain. Bahas sebenarnya kondisi ekonomi, coba cari contoh kami sebelum terjadi COVID, setelah pada saat terjadi COVID, dan ending yang terjadi pada saat yang istilah new normal yang sudah mulai berlaku sekarang. Itu sebenarnya. Baik Pak Syukur. Ya. Kalau awal Syukur juga nih baju. Iya. Pindah ada. Ada. Di sana permisal sadonya, si Al memanggil mau mete, Pak Cici memanggil mau sekum, enak. Ya. Sekum apa bawa ini? Ya lanjut. Jadi kalau dicari ini, kalau dari selama COVID, Ya. 2019 2020, Ya. pertumbuhan ekonomi Batam itu turun Ya. menjadi 2,55 minus minus 2,55%. selama 1 tahun awal. Ya, dari 2020 sampai awal 2021. Sampai awal 2021. Ya. Nah, alhamdulillah dimulai dari Agustus itulah ada pergerakan ekonomi. Nah, Agustus 2021. Ya. Itu diperkirakan pergerakan ekonomi Batam itulah plus 2,97%. Oh, mulai. Iya. Pada saat COVID yang minus 2, sekian persen tadi itu, apa kiatnya kok Pak Cici kita bisa bertahan bisnis? Apa yang Pak Cici lakukan dari sisi core bisnis dan profesi yang Pak Cici lakukan? Untuk bertahan di masa COVID, itu perusahaan harus bisa menggali potensi-potensi yang menimbulkan ekonomi. Oke. Kalau penjualan itu tetap dilakukan, terus mungkin akan dikurangi kos-kos yang tidak begitu penting. Oh, iya. Itu satu. Terus yang kedua, mungkin ya waktu itu banyak terjadi pengurangan tenaga kerja. Oh, efisiensi dari tenaga kerja. Itu. Artinya memang ada yang korban sebenarnya. Ada yang korban. Gara-gara pandemi ya. Iya. Oke. Tapi berarti memang meratu Pak ya. Nah, mudah-mudahan di Cipta itu tidak pengurangan, yaitu cuma kita pangkas ke dalam kos yang tidak dibutuhkan. Oh, iya. Namun untuk pembangunan dikurangi. Jadi dikurangi itu maksudnya dalam masa pandemi mungkin tidak dibangun untuk perumahan-perumahan baru. Awak cuma menyelesaikan perumahan yang telah berjalan dan yang sudah terjual. Oh, iya. Nah, alhamdulillah sampai kini kami di Cipta itu masih eksis. Alhamdulillah kami dalam masa COVID bisa bertahan dan karyawan masih Ledado dan terapo tidak ter-PHK. Eliminasi. Tereliminasi ya. Eliminasi. Kecuali yang tereliminasi itu yang memang indah potensi. Oh. Itu beda penyebab kan gitu. Ya. Jadi kiat Pak Cici untuk bisa bertahan. Jadi masa sulit itu cuma 1 tahun ya. Kalau hitung bulannya dari bilo Pak Cici. Mulai terasa sebagai seorang
seorang usahawan lah, seorang marketing lah ya kan. Mulai sulitnya Pak Cici melakukan maraton kondisi itu dari bulan apa waktu itu Pak Cici? Itu dari bulan Maret 2020. Maret 2020. Maret 2009 balik ya. Oh, Maret 2009 balik itulah mulai terasa. Mulai terasa ya. Itu mulai ngefek ya. Mulai ngefek. Jadi pertama yang mempengaruhi masalah pajak. Oke. Kan sebelum pandemi kan di Batam sibuk pajak kok. Iya. Adanya apa dari Menteri Keuangan pajak apa tuh? PPN ya? Ya. Nah itu kan kebanyakan dari pemain-pemain Batam itu kan menahan. Nah itu udah mulai terasa di situ. Jadi dari Februari kebijakan dari pemerintah ya. Kebijakan. Mulai dampaknya. Nah, masuk di 2020 pandemi semakin susah. Oke, stop. Kan kawan-kawan marketing yang di bawah Apo Pak Cici, kalau umpamanya kita sebelum pandemi kira-kira dalam sebulan tuh bara bisa begitu giginya marketing untuk menjual produk kita, banyak nggak closing dalam sebulan sebelum pandemi, dan pada saat pandemi mana closingnya itu? Perbedaan itu. Kalau sebelum pandemi itu yang di bawah Hambo saja itu bisa closing minimal 50 sampai 60 unit satu bulan. Satu bulan. Berarti dua per hari itu Pak ya? Kalau dirata-ratakan? Bisa. Kalau dirata-ratakan ya? Nah, bisa 2 per hari, 2 unit per hari. Iya. Nah, dalam masa pandemi itu paling cuma 5 paling sampai 25. Sampai di bawah 50%. Jadi kalau dikategorikan 2020-2021 itu untuk rumah menengah turun 50%. Turun 50%. Sebenarnya dunsana kita atau warga Batam dalam tanda petik kan ada yang memang sebenarnya dia seorang karyawan, tidak terlalu terdampak dengan mungkin dia tidak berdampak kepada dari COVID itu sendiri, karena mungkin dia masih seorang karyawan atau PNS dan segala macam. Nah kira-kira customer Pak Cici nan 5 balik sampai 25 unit tadi itu rata-rata sebulan. Selama lebih kurang 1 tahun lah ya, selama pandemi. Customer tadi itu orangnya maksudnya apakah usahawan, pegawai ya kan, atau UKM atau apa? Dari masih kalangan. Kalangan apa Pak Cici? Kalau untuk di Batam itu kalangan yang membeli rumah itu masih banyak dari kalangan pegawai. Pegawai. Kalau untuk pengusaha itu ada juga, tapi lebih banyak larinya ke ruko. Ruko. Berarti pegawai yang mungkin dalam tanda petik tidak terlalu terdampak dengan COVID itu sendiri ya, masih bisa nyoba di rumah. Ada tak? Situ ada? Apa? Komentar? Ya. Lain dari Uni Afroza Yati tadi. Aceh Uni itu. Salam sehat dari Solo Selatan. Nah, di mana di Solo? Di Perangaro apa di Solo Selatan ya? Kok disuguhkan kacang surian? Dari Surian. Kok disuguhkan kacang surian dibincang-bincang Solo Minangko? Ya Solo Wanaro. Berarti ini dari Surian nak. Bu Yet, kirimlah ke studio Solo Minang TV kacang surian tuh, karena minta ke Pak Mus. Minta ke Pak Mus sih. Kirimnya melalui email nih, enggak WA. Pak Cici, memang sangat berat selama 1 tahun pertama itu kan. Yang awak tahu
Kalau hubungannya dokter, pasti ada hubungannya dengan perbankan. Di bank bahas gitu kalau sudah COVID. Memang di 2009 balik 2020 untuk perbankan itu boleh dikatakan agak ketat. Ketat ya? Ketat. Pertama dari sisi suku bunga masih waktu itu 2009 balik 2020 masih tinggi. Terus aplikasi persyaratan itu ketat sekali. Bahkan boleh dikatakan penghasilan yang diakui bank itu cuma 50%. Nah, dengan ketatnya waktu itu bahkan sampai kini perbankan masih menerapkan yang bisa diagih kredit itu adalah yang income-nya tetap, berarti fixed income, yaitu berarti karyawan. Kalau orang muda-muda kami, orang-orang wira swasta yang mau nanggu agak susah kan? Kalau wira swasta banyak pertimbangannya. Pertama dari sisi usaha. Nah, kalau usahanya agak dake-dake buat tetangga jo dampak COVID itu untuk sementara di hold dulu. Ikut usahanya, bisnisnya APD mungkin bisa kan? Bisa. Jual bisa dia dapat. Ada rencananya Al. Baik. Iko menanggapi apa tadi mah dari tahun sebelum pandemi itu per bulan itu bisa menjual sampai 50 sampai 60 ya kan? Atau di masa pandemi di Mubalihan. Nah, masuk ini yang bisa dibilang walaupun akan PPKM balik ya. Mulai baik lah. Iya, tapi yang mulai baik lah. Bapak ini Pak. Iya, betul. Kalau kondisi gini mulai dari Oktober itu udah mulai merangkak naik. Udah mulai nampak ya? Udah mulai nampak naik. Jadi minat dari masyarakat Batam untuk memiliki properti itulah mulai tumbuh. Ya alhamdulillah closingan dari kawan-kawan marketing itu boleh katakan lahado ya. Oke. Nah, jadi trik apa Iko mana tahu bisa memotivasi untuk dusanak yang punya usaha punya karyawan gitu kan? Apa trik apa membuat anggota atau kawan-kawan apa yang biasanya itu closing besar itu kalau dia 50-60 gitu kan? Yang tiba-tiba drop karena pandemi dan bisa bertahan, mereka bertahan akhirnya lagi ambil ya kan? Apa trik apa untuk karyawan apa? Trik apa atau kayak apa membuat orang kok biar dapat semangat? Soalnya yang awak tahu rata-rata pas pandemi datang, apalagi yang dibilang marketing, yang ada target kan banyak dikat-kat ya betul Pak. Apalagi yang targetnya kok yang nggak usah disabit gitu kan. Soalnya marketing kok hidupnya kok penuh dengan target Pak. Apalagi kalau target dapat itu atasan udah lah. Apa trik apa membuat orang-orang kok dari bertahan akhirnya kini bisa mulai naik berjalan. Kalau trik supaya bertahan di marketing, pertama setiap pagi awak ada briefing. Berikan motivasi. Jadi motivasi itulah berbeda. Kalau sebelum COVID motivasi itu ada penekanan. Nah kalau kini kok motivasinya banyak senyum. Kecil tapi punya makna. Itu kalau kata senior dulu mah mete awali pagi hari dengan senyuman. Insyaallah hasilnya itu senyum. Lanjut aja. Terus kalau dulu waktu penjualan banyak, marketing itu cukup pakai komisi saja. Ya kan? Nah, selama masuk COVID itu ada tambahan. Jadi selain dari komisi itu ada reward yang diberikan begitu jualan
besoknya langsung dikasih. Langsung ada yang kirim. Nah, itu penjualannya cash apa yang penting alah terdaftar dijual gitu Pak? Kalau marketing itulah closing, konsumen lah bagi DP. booking fee. Booking fee. Baru booking fee. Booking fee itu bisa dikeluarkan 50%. Jadi kalau booking fee-nya 2 juta, bonus untuk marketing itu 1 juta. 1 juta. Kalau marketing bookingnya cuma 1 juta, berarti bonusnya 500.000. 500.000. Contoh nama. Nah, tapi kalau marketing itu bisa menjual ruko atau workshop, itu dia ke bonus 5 juta. Itu dari di luar komisi ya, di luar komisi ya. Ya. Jadi kiatnya tadi itu pertama tentu ada motivasi. Kalau sebelum COVID, motivasi itu tekanan kok. Penekanan. Target. Tapi pada saat COVID, senyum ya. Nah, motivasinya dalam bentuk santai. Senyum ya. Terus yang kedua dari sisi materi memberikan reward. Di luar di luar fee yang lah standar kan gitu ya kan. Otomatis itu memacu semangat dan adrenalin sama karyawan kembali ya. Oke. Berbicara jumlah, tadi Agustus 2021 udah mulai ada pergerakan. Sampai kini lah November. Menurut Pak Cici, sesuai dengan pertanyaan anak Pak, peminat juga, dalam kondisi mudik ini kan mulai kenaikan secara jumlah. Kalau tadi gue 5 balik ya, sebelumnya sampai 60 ya. Aku gini lama-lama ini. Kalau gini yang namanya baru naik, itu di angka 20-25 nggak tercapai. Berarti lah 20-25 itu untuk baru satu cipta aku kan banyak unit kan. Betul. Banyak produk lah. Nah, ada 5 perusahaan yang bergabung di Cipta Group. Ada grup. Nah, itu untuk yang 25 itu cuma 1 perusahaan, Cipta Tama Gria Prima. Yang di bawah Pak Cici. Yang di bawahmu. Berarti memanglah nampak ya. Sesuai dengan prediksi akan ada pertumbuhan 2,97 di dari Agustus dan mulai Agustus ya. Dari Agustus ya, insya Allah mungkin di 2022 akan semakin menaik ya. Nah, itu bisa juga karena dampak dari kebijakan pemerintah. Contohnya perbankan kan gini mulai menurunkan suku bunga. Ya, kan, bahkan ada bank yang berani menurunkan suku bunga sampai 6,25 setahun. Iya. Terus setelah dibuka balik penerimaan pemberian kredit kepada calon konsumen yang wira swasta. Terus pengakuan penghasilan dari calon debitur itu lah boleh katakan lah normal. Jadi di samping memang kondisi pandemi yang agak mulai tapi ditambah dengan insentif yang kebijakan pemerintah terhadap dunia perbankan itu sendiri. Karena memang secara prinsip dunia perbankan salah satu faktor yang paling penting di dalam berhubungan dengan dunia developer ya. Saling berkaitan. Nah, kalau seandainya kalau kita kan kalau nggak salah tuh kan agak masih awal cuma membandiang tuh aja jojo UKM coba dia jojo apa yang terjadi dengan developer tadi sambil saja lah ke pemirsa
Nggak ada sambil. Aku mau yang Nah, maksudnya kan ide kan di dunia swasta ya, Pak. Betul. Nah, Pak Cici kan tadi lah menerangkan Pak. Betul. Nah, mungkin bisa diperbandingkan nggak kondisi dua sektor yang berbeda? Kalau di UKM memang kayak di CCN apa tadi mah, malahan banyak pelaku UKM itu gulung tikar lah kata-katanya. Gulung tikar. Pas mulai-mulai pandemi datang, memang banyak yang banyak ya. Yang biasanya tuh omset itu mencapai misalnya 5 juta per bulan. Cuman aku aja nyepak jojo ke online, online aja. Tuh di musim pandemi, sebenarnya Pak Ayo, kalau Pak Sabwi mencoba untuk hal yang baru dengan inovasi yang baru, itu yang agak kurang mungkin. Kalau dari Pak tadi kan lari di langsung, jadi kalau udah diko untuk karyawan dia kayak motivasi dia gitu, kedua lagi dia, berarti kan ada tahapnya, ada strategi, ada strateginya. Mungkin kalau ibu-ibu UKM mungkin sebagian ada yang kurang strategi, jadi ada yang jatuh, ada yang down, malah menukar gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mencari, Pak Cici ya, kalau model itu menyikapi solusi ekonomi musim COVID itu memang tergantung kreativitas kita di dalam bau sawo kan itu jadi enak. Kalau kita kaji-kaji lah kecek ranggai enak, pasti namanya istilahnya Pak, pasti ada jalannya di setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi kan gitu lagi ya Pak Cici ya kan? Nah, memang secara prinsip dunsana pemirsa Solo Minang Sadonya, sektor apa saja dalam musim pandemi itu adalah sangat susah. Ya kan Pak Cici? Pak Cici itu hadirkan sebagai seorang seorang pemain dalam dunia developer. Nah, host itu Cik Lai Algo pemain dalam dunia UMKM kok, kan begitu. Nah, jadi apapun memang merasakan susahnya. Jadi wajar minus 2,25% tadi ya. Lalu itu buta. Kan itu di bawah dana. Hah? Iya. Jadi awakku duit Josephine Nelago aja orang gitu. Jadi ibaratnya kalau kata patah sedia payung sebelum hujan. Nah, jadi selama setahun kita duit Josephine jual aset. Kan itu juga Baji. Kan itu juga tuh. Enak selama setahun. Nah, mulai di Agustus tadi mulai kita balik cek aset boleh. Mulai kita menabung ngenek-ngenek boleh. Kan itu Baji. Oke, Nusana semua Minang TV Sadonya, seperti yang kita ketahui, apa yang disampaikan oleh Pak Cici tadi memang kondisi itu dirasakan oleh setiap kita yang hidup dalam dunia wira swasta. Tentu Nusana yang sebagai pedagang, Nusana kita yang bergerak di bidang UMKM, Nusana kita bahkan yang mungkin menggalih ketek-ketek sekalipun, ya kan, pasti juga akan berdampak. Nah, baik yang menggalih secara konvensional, ataupun menggalih secara online, ya kan? Oh, memang pasar online luas, tapi kan nangkama Bali nggak do, kan itu istilahnya kan? Nangkama Bali nggak do. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cici lah mulai semakin membaik, tambah regulasi dari pemerintah, ya kan? Memberikan kebijakan yang pada prinsipnya sedikit memudahkan kepada para customer di dalam rangka ingin membeli rumah dan segala macamnya, kan begitu Pak Cici? Pak Cici, berarti kondisi ini insya Allah mulai membaik. Insya Allah mulai membaik. Aku khusus kita berbicara cipta, Pak Cici. Apa strategi cipta di dalam menangkap mulai membaiknya kondisi ekonomi beriring dengan COVID mulai sudah mulai new normal lah istilahnya, kan begitu. Apa strategi cipta? Kok cipta gua ke depan gua? Kok cipta gua kali gua? Enak.
Oke, Pak Sekum. Ya. Sekum. Jadi ya tahu pemirsa soal Sekum. Jadi sebelum strategi cipta ke depan, mungkin strategi mulai dari kini. Ya, betul. Nah, untuk dari kini itu kami menerapkan strategi yang benar-benar sangat menguntungkan bagi calon konsumen. Ya. Yang dahulu produk Cipta kok diminati oleh konsumen Batam karena kami lah punya konsumen-konsumen prioritas. Ya. Dulu kami cuma memberikan diskon ke konsumen itu 1 juta, paling tinggi cuma 5 juta. Ya. Itulah spesial. Ya. Kini kami membuat strategi itu memberikan diskon yang sangat menguntungkan konsumen, yaitu Ambo menyebut itu KPR Idaman. KPR Idaman. Nah, KPR Idaman kok, jadi konsumen itu cukup bayar 2 juta, Bisa sih langsung KPR 5 juta siap bunyi, di diskon 20%. Oh, dari harga rumah. Dari harga rumah. Jadi DP ini yang 20% diskon tadi DP ya? 20% di diskon. Jadi cukup bayar booking fee 2 juta, langsung KPR. Nah, itu strategi pertama. Berarti booking untuk sana yang mana tahu nih lagi cari-cari rumah, aku kebetulan jual langsung pakarnya Pak Cici. Berarti booking fee 2 juta. 2 juta. Oh, DP 5 juta. DP booking fee 2 juta, Yo. DP seharusnya 20 juta, Yo. itu Oh, di yo. diskon. Diskon Jadi 20%. langsung KPR ke bank. Jadi cukup mempersiapkan. Dana 5 juta. Bukan 2 juta. Oh, 2 juta aja. 2 juta. Booking fee aja berarti. Booking fee 2 juta. Yo. Langsung KPR ke bank dengan persiapkan KTP, SAKA, NPWP, surat keterangan kerja, slip gaji, rekening koran, Ya, bla bla bla. nah, persyaratan KPR lah. Yo. Nah, begitu disetujui oleh bank, itu rumah bisa ditempati. Karena untuk saat ini Cipta menawarkan rumah yang sudah ready. Oh, Lado. Dan itu pun dapat diskon 20% dari harga rumah. Itu di mana kawasan itu Pak? Ini Pak. Itu. Kalau kawasan perumahan yang ditawarkan itu ada di Ciptaland, Tiban, ada di Tembesi, itu perumahan Cipta Grand View, Cipta Grand City, terus ada Cipta Mandiri, Batam Center, terus ada Cipta Piayu Village di Piayu. Di mana Pak ini Pak? Piayu daerah Bagan. Oh, daerah Bagan. Oh, dalam ya. Di samping kantor camat. Iya. Nah, itu. Yang di Batam Center? Yang Batam Center arah ke bandara. Oh, bandara. Arah ke bandara. Oh iya. Sudah kok awak Pak Pimpret kok pasti bisi-bisi ya. Minta dukungan Soro Minang TV dari Pak Cici itu ya. Iko jadi kebetulan Pak Pimpret nyo satu orang ngomong ke Pak. Kau baca komen mana? Iya. Dari Uni Aphrodite tadi nyo dari Malabuah. Oh, Malabuah. Pak Pimpret nyo tiba hadir. Mantap. Tiba hadir. Semoga sukses. Yo. Dan lupa diajak habis podcast kau makan katupek Pak Cici. Katupek kambah Pak. Oi, malam ketupek kabar. Lah ya, coba makan ketupek kambal. Ada orang jawab katupek malam ada. Malam ada, benar. Malam enggak ada. Ya. Siap pagi ya. Oke, Pak Cici. Jadi alhamdulillah mulai sumringah kawan-kawan marketing yang ada di bawah Pak Cici ya. Ya. Lah mulai sumringah ya. Ambuku sebenarnya penasaran sebenarnya Pak Cici. Jiwa marketing kok baca roman buahnya kok jodoh sana gitu. Sebenarnya coro kasarnya jiwa marketing itu sama jiwa gale. Ya. Ya kan Pak Cici ya. Baca roman numbuhan jiwa marketing ke diri awak Pak Cici.
mental. Kadang-kadang aku jujur kan ditulak lah, kan macam-macam lah. Itu kan membuat down aku tuh. Pak Cici sampai ke level seorang manajer, kan, sehingga bisa sampai ke di level puncak sebagai seorang marketing itu, macam menahan, menumbuhan, sehingga masih bisa komitmen dan semangat di dunia itu. Gitu. Itu MM gila Pak. Ya. Manajer marketing. Kalau semangat seorang marketing, ya, itu pertama memang mental. Ya. Mental ya. Harus ada mental, diiringi dengan niat. Oke, ya betul. Terus harus ada skill. Nah kalau skill kok kan bisa dipelajari. Ya. Ya, berarti itu waktu yang menentukan ya, pengalaman di bawah benar. Ya. Memang yang modal terbesar marketing itu ya mental. Mental ya. Niat, Ya. skill, itu. Tapi, Pak. Ya, tapi kamu memang kalau Pak Sukum bertanya ya, nah, Ya. kamu sampai kini kok memang bertanya-tanya juga di hati kamu, Pak Sukum. Jadi di Batam Ambo lah dari 2007 sampai 2021, lalu 2022 loh. Iya, betul. Rata-rata